Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 1341 Saling Mengasihani. Jihan nggak pernah menduga itu adalah Malek Qin, tapi ketika memikirkannya dengan cermat, dia merasa itu nggak mungkin. Keluarga Qin dan Jason Wei selalu bermusuhan. Malek Qin adalah putra tertua keluarga Qin. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan dan nggak digunakan oleh kaisar, dia nggak mungkin bergabung dengan kubu Jason Wei. Bahkan kalau dia bersedia, keluarga Qin nggak akan mengizinkannya. Kecuali, dia sepenuhnya meninggalkan keluarga Qin. Atau mungkin dia seperti Jihan, sepenuhnya ditinggalkan keluarga Qin. Tapi, kedua kemungkinan itu kecil. Malek Qin dingin dan sombong. Dengan karakternya, dia lebih memilih menjadi orang santai di keluarga Qin daripada berlindung pada Jason Wei sang musuh. Jihan berpikir panjang lebar, tapi Jason Wei palsu sudah meminta Malek Qin untuk jangan bersikap sungkan. Melihat ketidakpedulian di wajah Jason Wei palsu, seolah-olah nggak mengenal dia, Malek Qin merasa bingung. Ketika Malek Qin berjanji setia pada Jason Wei sangat mengagumi Malek Qin, seolah-olah dia menemukan harta karun. Begitu Malek Qin datang, dia memberi Malek Qin status wakil jenderal. Sekarang, dia kayaknya nggak terlalu mengenal Malek Qin. Malek Qin merasa ada masalah. Malek Qin memikirkannya, lalu menoleh pada Jihan dan berujar, "Tuan Zhang, lama nggak jumpa." Jihan sedikit terkejut, dari nada ini, apa dia benar-benar Malek Qin? Kalau itu benar-benar Malek Qin, ini berita aneh. Karena keluarga Qin selalu setia setiap generasi. Malek Qin sang putra tertua keluarga Qin malah memihak Jason Wei. Itu membuat banyak orang ternganga. Melihat Jihan bengong, Malek Qin menggoda, "Oh, Tuan Zhang nggak mengenaliku. Aku Malek Qin." "Ya ampun, itu memang Malek Qin. Aku kenal, tentu saja kenal, tapi aku terkejut bertemu pangeran tertua di sini." Jihan menatap Malek Qin. Jihan penasaran bagaimana Malek Qin bisa membuat Jason Wei mempercayainya dan menempatkannya di pasukan tanpa diketahui orang. Dia penasaran untuk ini. Ada yang membuat Jihan semakin penasaran. Jovan Bai memperkenalkan Malek Qin pada Sang Suci, "Tuan, nama orang ini adalah Malek Qin, wakil jenderal pasukan." Jihan memang semakin penasaran ketika mendengar Malek Qin adalah wakil jenderal. Bagaimana Malek Qin bisa dihargai Jason Wei? "Ayo, Malek Qin, beri salam pada majikan." Jovan Bai mengedipkan mata pada Malek Qin. "Majikan?" Malek Qin bingung, kapan muncul seorang majikan? Itu bahkan orang wilayah barat. Malek Qin terlihat mengikuti instruksi dan berujar, "Malek Qin memberi salam pada Tuan." Mata Sang Suci yang dalam tertuju pada Malek Qin selama 2 detik lalu berujar, "Nggak perlu sungkan." Malek Qin berdiri tegak, nggak rendah hati atau sombong, dengan wajah tertunduk. Kesombongan Malek Qin sudah hilang. Dahulu, ketika keluarga Qin masih jaya, demi kediaman keluarga Qin, semua orang memperlakukan Malek Qin dengan sopan, dan menjilat Malek Qin. Jadi terbentuk kepribadian Malek Qin yang mulia, sombong, mendominasi, dan pemarah. Dengan pendukungan kediaman keluarga Qin, dan Malek Qin memang punya kemampuan, Malek Qin sudah hidup lancar selama belasan tahun, jadi dia penuh superioritas dan lebih unggul dari orang. Hingga Aron Xiao menikah masuk kediaman keluarga Qin, Malek Qin akhirnya bertemu dengan Aron Xiao yang selalu menentangnya, lalu hidupnya berubah. Bisa dibilang, perubahan hidupnya dimulai saat Aron Xiao menikah dengan Rina. Selama setahun lebih, Malek Qin merasakan kemerosotan kediaman keluarga Qin, dia pun terpuruk. Tanpa dukungan kediaman keluarga Qin, Malek Qin belajar menggunakan otaknya untuk segala hal. Kini sekilas dia melihat ada yang aneh dengan Sang Suci bertiga, tapi dia tetap tenang dan nggak membuat mereka waspada, dia mau melihat apa yang akan mereka lakukan. Tapi kenapa Michal Zhang menyebut dirinya sebagai Jihan? Dia bahkan bergaul dengan orang dari wilayah barat.
Mungkinkah dia sudah kejahatan yang tak termaafkan dan nggak bisa tinggal di dinasti Naemu lagi, jadi dia melarikan diri ke wilayah barat dan mengganti nama? Itu satu-satunya kemungkinan. Memikirkan itu, Malek Qin bertanya dengan bingung, Tuan Zhang, mohon maafkan kelancanganku. Kenapa kamu menyebut dirimu Jihan? Sebelum bekerja sebagai mata-mata, M1 Qi memberitahu Malek Qin bahwa saat bekerja untuk Jason Wei, dia harus bersikap rendah hati, jangan tunjukkan ketajamannya. Implikasinya, tahu tapi nggak membeberkan, belajar bersikap bodoh dan bingung, lalu menjadi orang jujur. Dengan begini, Jason Wei nggak akan curiga pada Malek Qin. Karena orang pintar cenderung membuat orang khawatir. Benar saja, ketika Jihan mendengar kata-kata Malek Qin, dia merasa jijik. Dia bergumam dalam hati bahwa Malek Qin bodoh, apa itu masih perlu tanya? Siapa yang mau bertelanjang kaki saat ada sepatu? Seperti kata pepatah lama, lelaki sejati dia nggak akan mengubah nama saat beraksi. Apakah dia perlu ganti nama kalau nggak putus asa? Tapi Jihan meratap, semua orang tua keluarga Zhang keras kepala. Ketika mereka tahu aku bekerja untuk Tuan Pengawas, mereka takut aku akan melibatkan mereka, jadi mereka mengusirku. Pada zaman dulu, sulit bagi seseorang untuk berkembang tanpa perlindungan keluarga. Terutama seperti Jihan yang ditinggalkan oleh keluarga besar, dia nggak punya harapan. Jihan tentu saja nggak akan mengungkapkan bahwa dia buronan nasional. Hanya dengan menyalahkan orang tua keluarga Zhang, martabat terakhir Jihan bisa diselamatkan. Sesudah mendengarnya, Malek Qin mengembus napas dengan empati, ternyata kita senasib. Sesudah dia menyebut itu, Jihan mengambil kesempatan untuk bertanya, lalu kenapa pangeran tertua datang ke sini? Sesudah mendengarnya, Malek Qin mengembus napas lagi dan berujar, sekarang keluarga Qin mana ada tempat untukku, mereka menyanjung Aron Xiao. Aron Xiao membuatku diasingkan ke negara Bailu, dia merampas milikku, aku nggak akan mengampuninya. Tapi dengan kekuatanku, aku nggak bisa melakukan apapun padanya, jadi aku terpaksa mengandalkan Tuan Pengawas untuk membantuku membunuhnya. Ternyata dia juga karena Aron Xiao. Keduanya senasib. Di negara Bailu, Aron Xiao dan Hargo Zen sedang memanggang ubi dengan gembira. Mereka pertama-tama menggali lubang di tanah, mengubur ubi di dalam lubang itu, dan kemudian menyalakan api di atasnya. Ubi jalar yang dipanggang dengan cara ini nggak akan gosong. Ubi jalar batch pertama, karena keterbatasan sulur, nggak ditanam dalam jumlah banyak, tapi hasil panen bagus. Ada satu keranjang penuh ubi jalarnya. Tanah negara Bailu sangat subur. Tentunya selain tanahnya subur, perawatan Aser juga sangat diperlukan. Melihat ubi yang montok, Aser merasa paling berprestasi. Tuan, apakah kamu puas dengan ubi ini? Aser menyeringai polos. Aron Xiao belum memujinya menanam ubi dengan baik. Aron Xiao berujar, aku sangat puas. Kamu makan lebih banyak nanti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dengan pengakuan Aron Xiao, Aser tersenyum lebih bahagia. Lambat laun, aroma ubi panggang memenuhi udara. Aromanya wangi. Hargo Zen sang pecinta kuliner segera mengembus napas, lalu bersiap menggali tanah dengan tongkat. Bab 1342 Hidup Sejahtera. Usai memakan ubi panggang, Hargo Zen dan Aser sangat bersemangat dan mau memanggang semua ubi. Aron Xiao nggak mengizinkannya. Kalau terlalu banyak makan ubi panggang, akan panas dalam. Jumlah ubi jalar saat ini nggak bisa dimakan sesuka hati. Selain itu, Aron Xiao nggak boleh terlalu lama meninggalkan negara Muyun, kalau nggak, saat Gala ada masalah dan nggak bisa menemukan dia, akan bermasalah. Karena penjelasan Aron Xiao, Hargo Zen terpaksa membatalkan niat memanggang ubi jalar. Ayo kembali ke negara Muyun, Aron Xiao berdiri dan berujar. Aser sangat pintar. Ketika dia mendengar Aron Xiao bilang akan pergi ke negara Muyun, dia segera mengambil sulur ubi jalar yang sudah dia siapkan, meletakkannya di kaki Aron Xiao, dan berujar, Tuan, jangan lupa bawa. Aron Xiao menunduk sembari tersenyum, pasti.
Mana mungkin dia melupakan hal sepenting itu. Tepat ketika Aser hendak bertanya pada Aron Xiao apakah dia mau membawa ubi jalar, Aron Xiao berujar, aku nggak bawa ubinya. Simpan untukmu. Aser nggak menolak, dia menjawab dengan gembira, terima kasih, Tuan. Aron Xiao nggak mengambil makanan selezat itu, semua untuk Aser. Apakah Aron Xiao begitu baik pada pelayan? Hargo Zen terkejut. Sembari terkejut, dia nggak lupa memprotes, Kak Aron, kita juga nggak bawa ubi. Kenapa dia nggak membawa ubi? Aser yang nikmat. Aron Xiao tersenyum, cukup ada ini. Dalam 3 bulan, kamu bisa makan. Sulur ubi jalar yang disiapkan oleh Aser cukup untuk ditanami di lahan yang luas. 3 bulan kemudian, Hargo Zen bisa makan ubi sepuasnya. Sesudah mendengar perkataan Aron Xiao, Hargo Zen memikirkannya dengan cermat dan merasa perkataan Aron Xiao masuk akal. Jadi, Hargo Zen nggak bicar lagi, dia menatap Aser dengan iri. Aser terus tersenyum. Aron Xiao meninggalkan semua ubi lezat ini pada Aser. Aser merasa sudah menemukan harta karun, dia bahagia. Aser melihat Aron Xiao mengajak Hargo Zen dan membawa sulur ubi jalar kembali ke negara Muyun. Aser memblokir sinar matahari yang menyilaukan dengan tangan dan mendongak. Dalam sekejap mata, Aron Xiao sudah menghilang. Kecepatan itu seperti hembusan angin yang datang dan pergi. Segera sesudah Aron Xiao kembali ke kediaman keluarga Bai, orang-orang melihat bahwa dia membawa seikat besar rotan, mereka berkumpul untuk melihatnya, seolah-olah itu harta langka. Tapi sesudah dilihat sekian lama, nggak ada yang aneh kecuali itu adalah rotan. Mereka bingung, untuk apa Aron Xiao membawanya. Tapi Aron Xiao terlihat berwibawa, mereka nggak berani berbicara sesuka hati, jadi mereka menatap si bayangan dengan harapan mendapat jawaban. Mereka memandang si bayangan dan berujar, Tuan bayangan, apa gunanya rotan yang dibawa pulang guru kekaisaran? Aku juga nggak tahu, kata si bayangan. Kalian bertanya padaku, kutanya pada siapa? Si bayangan juga baru melihat benda ini. Para pelayan terus mengedipkan mata pada si bayangan, mereka memandang si bayangan sebentar, lalu memandang Hargo Zen sebentar, artinya meminta si bayangan bertanya pada Hargo Zen. Hargo Zen datang bersama Aron Xiao. Mereka merasa Hargo Zen seharusnya tahu. Tatapan mereka membangunkan pemimpi. Kebetulan si bayangan juga penasaran, dia mendekati Hargo Zen, lalu berbisik. Penguasa muda, untuk apa rotan itu? Apa, rotan? Hargo Zen memprotes, ini bukan rotan, ini ubi jalar. Selanjutnya Hargo Zen menggunakan penjelasan Aser untuk menjelaskan pada si bayangan. Dia juga sengaja meninggikan suaranya agar semua bisa mendengarnya. Hargo Zen terakhir berujar dengan bangga, si bayangan, ubi jalar ini sungguh enak. Implikasinya Hargo Zen sudah memakan makanan baru ini. Hargo Zen nggak hanya memahami tanaman langka itu, tapi juga sudah memakannya. Bukankah Hargo Zen berpengetahuan luas? Melihat Hargo Zen pamer, si bayangan menyanjungnya dan berujar, penguasa muda hebat. Kemudian si bayangan dengan kagum melirik Aron Xiao yang sedang menonton, dia tahu ini ide Aron Xiao. Selain itu, Aron Xiao juga yang menemukan sulur ubi jalar, dia paling berjasa. Aron Xiao merasakan tatapan si bayangan, jadi dia memandang si bayangan, tolong atur orang untuk menanam sulur ubi jalar ini di tanah dan sebar luaskan ini. Si bayangan menjawab, pasti kulakukan. Keluarga Zen sangat peduli dengan rakyat negara Muyun, begitu pula si bayangan. Kini ada tanaman yang bisa mengatasi masalah kelaparan rakyat di negara Muyun, si bayangan memperlakukannya sebagai harta karun dan merawatnya dengan baik. Para pelayan juga senang karena punya sulur ubi jalar. Kedatangan Aron Xiao tidak hanya menghukum petinggi negara Muyun dan menyelesaikan sepenuhnya masalah kelaparan rakyat negara Muyun. Dia menyelamatkan rakyat negara Muyun dari kesulitan. Aron Xiao sangat berjasa di negara Muyun. Pesan itu menyebar, prestise Aron Xiao di hati rakyat negara Muyun lebih tinggi dibandingkan Hargo Zen. Hargo Zen bercanda, Kak Aron, hebat kamu.
Kamu baru beberapa hari tinggal di negara Muyun, tapi sudah memenangkan hati rakyat. Aku salut. Aron Xiao tersenyum rendah hati. Hargo, yang lain nggak tahu, apa kamu juga nggak tahu? Orang paling berjasa untuk meredakan kerusuhan kali ini adalah kamu dan si bayangan. Sejujurnya, Ken Bai dan aku hanya mengambil keuntungan dari kalian. Kalau bukan karena gengsi Hargo Zen dan efisien kerja si bayangan, kerusuhan nggak akan bisa diredakan dengan mulus. Biarpun Hargo Zen nggak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, ada hal yang Aron Xiao harus jelaskan agar nggak dimanfaatkan oleh orang untuk memecah belah Aron Xiao dan Hargo Zen di masa depan. Untuk sulur ubi jalar, kebetulan aku punya jadi sekalian ku bagikan. Jadi bisa membantu Ken Bai mengatasi masalah kelaparan rakyat di negara Muyun. Aron Xiao berujar lagi, ini semua demi rakyat negara Muyun. Hargo nggak berpikir aku punya motif tersembunyi, kan? Sesudah mengatakannya, Aron Xiao memandang Hargo Zen dengan serius. Aron Xiao tiba-tiba berbicara serius, Hargo Zen merasa nggak nyaman. Dia melambaikan lengan baju dan berujar, Kak Aron, apa yang kamu bicarakan? Kalau aku benar-benar berpikir begitu, aku nggak akan bantu. Hargo Zen menepuk dada dan berujar, Kak Aron, jangan cemas. Aku nggak punya ambisi apapun. Aku hanya mau makan, minum, dan bersenang-senang. Tanpa perintah kaisar, aku nggak mau menjadi wakil jenderal. Selama rakyat negara Muyun bisa hidup sejahtera, aku nggak peduli siapa penguasa negara Muyun, juga nggak keberatan siapa yang mereka salut. Apalagi sesudah bergaul dengan Ken Bai, Hargo Zen menemukan bahwa Ken Bai sangat baik dan kuat. Sebagai jenderal, Hargo Zen percaya dia bisa membuat rakyat negara Muyun hidup sejahtera. Aron Xiao tersenyum, mulai sekarang, negara Muyun akan diserahkan pada kalian. Bab 1343 menuju wilayah Barat. Ken Bai harus tumbuh, Aron Xiao nggak boleh ikut campur dalam urusan negara Muyun. Hanya ada satu hal yang harus diurus Aron Xiao. Pasukan murni Jason Wei. Kekuatan tempur pasukan ini mencengangkan, harus diputuskan secepatnya untuk mempertahankan atau membantai pasukan itu, agar nggak jatuh ke tangan penjahat. Karena saat berita kematian Jason Wei tersebar, banyak orang akan mengincar pasukan murninya. Saat itu Gala berkelebat. Biarpun panik, dia tetap membungkuk, guru kekaisaran, gawat. Dia kembali secepat ini, Aron Xiao menduga ada kendala. Aron Xiao berujar, ada apa? Ceritakan. Gala menenangkan diri lalu bercerita. Ternyata ketika di dekat lembah, nggak peduli bagaimana dia berkeliling, dia nggak bisa menemukan pintu masuk kamp. Seolah-olah terjatuh ke labirin, berputar-putar di sana. Kalau Gala nggak memahami arah dengan benar, dia mungkin sudah mati di sana. Untungnya, sesudah sekian lama mencari, Gala menemukan jalan keluar biarpun nggak bisa menemukan pintu masuk kamp. Kalau nggak ada yang akan memberitahu Aron Xiao tentang keberadaan kamp. Di seluruh kediaman Wei, nggak ada yang tahu keberadaan kamp kecuali Gala dan Mihal Zhang yang hilang. Sesudah mendengarkan kata-kata Gala, Aron Xiao menjadi tegang. Jadi, seseorang pergi ke kamp sebelum Gala. Siapa dia? Saat ini, Aron Xiao maupun Gala nggak menebak itu Mihal Zhang. Di kamp, ketika Gala sampai di dekat lembah, dia menyentuh formasi yang disiapkan Sang Suci. Sang Suci merasakannya. Sang Suci tahu ada yang datang dan jadi waspada. Apalagi Jason Wei sudah meninggal, nggak lama lagi berita kematian Jason Wei akan menyebar ke kamp. Kalau Sang Suci dan yang lain terus tinggal, pasti rahasia mereka akan terbongkar. Jadi Sang Suci harus segera keluar. Terlebih lagi, dia akan pergi dengan pasukan murni. Jason Wei palsu, berbicara, dan berujar, sekarang, Aron Xiao sudah tiba di negara Muyun, kalian nggak aman tinggal di lembah lain. Kalian harus segera pindah ke tempat lain. Jovan Bai, Malekin, kalian bawa semua orang ikut Sang Suci pergi ke wilayah barat, Sang Suci akan menjaga kalian. Pergi ke wilayah barat. Jovan Bai dan Malekin saling memandang dengan keraguan dalam hati.
Tidak sulit untuk menemukan tempat persembunyian lain di dinasti Naemu yang besar. Kenapa harus pergi ke wilayah barat? Melihat kebingungan mereka, Jason Wei palsu melanjutkan, "Oh, kalian nggak mendengarkan apa yang kukatakan." Ada sedikit kemarahan dalam nada bicara dia. Jovan Bai meminta maaf dan berujar, "Aku nggak berani, aku menerima perintah." Jason Wei palsu mengangguk puas dan berujar, "Ingat, sesampainya di wilayah barat, kalian harus menuruti perintah Sang Suci, nggak boleh melanggar perintah Sang Suci." Jovan Bai dan Malekin berujar serempak, "Ya, paham." Sang Suci tahu biarpun Jovan Bai dan Malekin setuju, mereka pasti ragu. Sang Suci bersandiwara sampai tuntas, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilangkan keraguan mereka. Dia berujar, "Disuruh pergi ke wilayah barat, kalian pasti ragu. Tuan pengawas sedang bertarung dengan Aron Xiao dalam kekuatan penuh, Aron Xiao bukannya nggak mampu membunuh Tuan pengawas sekarang. Dia membiarkan Tuan pengawas hidup hanya untuk mencari tahu keberadaan kalian. Artinya semakin tersembunyi pasukan murni, semakin baik, biar nyawa Jason Wei nggak ada bahaya." Jadi, gagasan bersembunyi di wilayah barat adalah niat Jason Wei dan terlihat semakin meyakinkan. Hal ini sesuai gaya Jason Wei. Keraguan Jovan Bai dan Malekin berkurang banyak. Malekin tahu kekuatan Aron Xiao, tak heran kalau Aron Xiao bisa mengalahkan Jason Wei. Terlebih lagi, Aron Xiao nggak hanya kuat, tapi juga pintar. Ketika musuh memikirkan langkah pertama, Aron Xiao sudah memikirkan beberapa langkah. Jadi, kalau mau berhasil bersembunyi dari Aron Xiao, Jason Wei harus menemukan tempat yang nggak terduga oleh Aron Xiao. Wilayah barat memang tempat persembunyian yang bagus. Untuk membuat Jovan Bai dan Malekin sepenuhnya mempercayai Sang Suci, Jason Wei palsu memandang keduanya dengan mata berapi-api dan mengangguk untuk menunjukkan itulah yang dia maksud. Jovan Bai dan Malekin akhirnya yakin dan berujar, "Kami akan mematuhi pengaturan Tuan." Tanpa basa-basi lagi, Sang Suci memimpin pasukan murni ke arah berlawanan dan meninggalkan lembah. Mereka nggak bisa menempuh jalan tadi, karena takut bertemu langsung dengan Aron Xiao. Begitu bertemu Aron Xiao dan Aron Xiao bilang Jason Wei sudah meninggal, kerja keras Sang Suci akan sia-sia. Jadi, dia memimpin pasukan murni lewat jalan lain. Untuk membuat adegan ini lebih realistis, Jason Wei kembali sendirian, bilang dia mau kembali ke kota Amura, kediaman Wei. Tentu saja dia itu palsu, dia nggak bisa terus mengikuti Sang Suci. Pasukan cepat atau lambat akan tahu kematian Jason Wei. Jadi, semakin cepat dia menghilang dari pasukan, semakin baik bagi Sang Suci. Tapi ketika dia mengira bisa lolos tanpa cedera, Sang Suci muncul di hadapannya dengan ekspresi menyeramkan. Jason Wei palsu sudah bertahun-tahun bergelut di dunia hitam, sebelum Sang Suci berbicara, dia menduga Sang Suci mau membungkamnya. Dia segera berlutut dan memohon belas kasihan, "Sang Suci, tolong lepaskan aku. Aku nggak akan bocorkan apapun. Aku bersumpah demi Tuhan." Sang Suci mendengus dan berujar, "Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia." Sesudah mengatakannya, Sang Suci memukul Jason Wei palsu, dia terbunuh dengan satu gerakan. Jason Wei palsu terjatuh dengan bunyi gedebuk, sebelum dia sempat berseru, dia mati dengan mata terbuka. Sebelum Sang Suci pergi, dia melepas topeng penyamaran di wajah Jason Wei palsu untuk mencegah orang mendapatkan petunjuk yang memberatkan dia. Untuk menipu orang lain, Sang Suci menyelinap keluar, bahkan Jihan pun nggak tahu. Untuk mencegah orang menemukan petunjuk, Sang Suci segera kembali ke tim sesudah membunuh Jason Wei palsu. Sesudah mendengarkan perkataan Gala, Aron Xiao memerintahkan Gala memimpin jalan. Dia mau pergi ke lembah untuk melihat. Karena mau memeriksa medan, Aron Xiao nggak menggunakan teleportasi, dia dan Gala berjalan sembari mengamati keadaan. Biarpun begitu, kecepatan keduanya nggak lambat, kurang dari setengah hari mereka sampai di batu yang dibelah Sang Suci. Melihat tanda baru di batu ini,
Aaron Xiao menyimpulkan bahwa seseorang berketerampilan hebat pasti melewati tempat ini. Gala juga memeriksa sekeliling. Sesudah memeriksa, Gala menemukan kuburan Jason Wei, dengan sepotong kayu tertancap dan terukir, makam Jason Wei. Gala mendongak dan menemukan ada tebing tak jauh dari situ, diduga tebing itu tempat dia membuang jenazah Jason Wei. Tampaknya, seorang kenalan Jason Wei pernah kemari. Tapi, siapa yang akan datang ke sini dan menguburkan Jason Wei? Bab 1344 Aaron Xiao membakar hutan. Aaron Xiao melihat tulisan di kayu itu. Gala mengira Aaron Xiao akan curiga padanya, jadi dia segera menjelaskan, "Guru Kekaisaran, aku juga baru saja lihat. Ketika datang tadi, dia tergesa-gesa, jadi nggak datang ke sini." Mendengar penjelasan Gala yang panik, Aaron Xiao berujar, "Aku tahu, aku percaya. Jangan curiga saat mempekerjakan orang, jangan memperkerjakan orang kalau curiga." Sesudah mendengar jawaban Aaron Xiao, Gala mengembus napas. Gala sangat dihargai Jason Wei. Gala paling dicurigai akan menguburkan Jason Wei. Untung saja, Aaron Xiao berpikiran jernih, dia nggak berpikir begitu dan nggak curiga pada Gala. Tapi, Aaron Xiao penasaran, kenapa batu itu terbelah dua. Selain batu yang terbelah, nggak ada tanda-tanda pertempuran. Tidak mungkin seseorang nggak ada kerjaan dan membelah batu tanpa alasan. Retakan batu terlihat rapi seperti digunting, tenaga dalam orang itu sangat kuat. Sedikit orang yang dikenal Aaron Xiao yang berketerampilan begitu. Bahkan Jason Wei sang raja prajurit murni juga nggak sekuat itu. Siapa dia? Kalau mau tahu maka terpaksa maju dan mencari petunjuk. "Ayo jalan," kata Aaron Xiao. Gala memimpin. Gala juga mau tahu kebenaran secepatnya, jadi dia berjalan lebih cepat. Sepanjang perjalanan, mereka nggak menemukan apa-apa lagi, hingga saat mendekati lembah, Gala tiba-tiba berhenti. Gala menunjuk ke tubuh pria yang berpura-pura menjadi Jason Wei dan berujar, "Guru Kekaisaran, lihat. Jasad lagi. Kenal orang ini. Apa dia anggota pasukan?" Aaron Xiao mengamati mayat itu, mencoba melihat apakah ada petunjuk. "Enggak, aku belum pernah melihat dia." Gala juga menatap mayat itu. "Ini aneh, kenapa ada orang asing yang di sini dan juga mati di sini?" Melihat kematiannya dengan mata terbuka lebar dan enggak ada tanda-tanda kesakitan, dia pasti dibunuh master. Hanya seorang master yang bisa menggunakan teknik serapi itu untuk membuat orang mati tanpa merasa sakit. Mengenai siapa master ini, Aaron Xiao nggak tahu. Aaron Xiao mendongak dan melihat sekeliling. Sekilas, sekeliling hijau. Hanya ke arah lembah yang disebut Gala yang berkabut sehingga terlihat kabur. Aaron Xiao mencoba mengulurkan tangan dan memasukkannya ke kabut, dia nggak bisa melihat jarinya. "Ini." Gala terkejut. "Apa-apaan ini? Tadi belum ada kabut, tapi Gala tidak bisa menemukan arah. Sekarang, kenapa dipenuhi kabut yang membuat orang nggak bisa melihat jari sendiri? Aneh. Guru Kekaisaran, bagaimana sekarang?" Gala melirik Aaron Xiao dengan bingung. Aaron Xiao yang melihat ke depan sambil melamun pun kembali sadar dan berujar dengan tenang, "Ayo masuk lihat. Biarpun sulit untuk melihat apa yang terjadi di sini, daripada menebak-nebak, lebih baik masuk dan temukan jawabannya." Di tengah keheranan Gala, Aaron Xiao masuk ke dalam kabut. Gala mengernyit, "Bagaimana kalau nggak bisa keluar nanti?" Suara samar Aaron Xiao terdengar, "Gala, kamu di luar, nggak perlu masuk. Untuk berjaga-jaga, lebih baik ada yang siaga di luar." Gala yang hendak masuk pun berhenti ketika mendengarnya, dia berdiri sambil menatap kabut dengan gugup. Aaron Xiao sedang berjalan di tengah kabut, jarak pandang sangat pendek, benar-benar kabut yang tebal, dia nggak bisa melihat jari-jarinya. Dia belum pernah melihat cuaca seburuk itu di zaman modern yang udaranya tercemar parah, malahan dijumpai di hutan ekologi yang indah dan asri. Sungguh beruntung. Dengan jarak pandang sependek itu, kemungkinan besar akan menabrak pohon di mana-mana. Aaron Xiao berjalan dengan hati-hati, ada dahan dan dedaunan mati di bawah kakinya, jadi terdengar suara lembut.
Aron Xiao mengulurkan tangan dan meraba-raba agar nggak menabrak batang pohon. Sesudah berjalan beberapa menit, Aron Xiao masih dalam kabut, kabutnya belum hilang bahkan lebih tebal. Aron Xiao ibarat buta. Tidak bisa terus begini, Aron Xiao harus menemukan cara untuk menghilangkan kabut. Sesudah memikirkannya, Aron Xiao tiba-tiba mendapat ide, kenapa nggak coba dengan api. Dia segera mengeluarkan alat penyala api. Begitu api menyala, kabut di depannya sedikit menghilang. Biarpun jarak pandang masih pendek, dia akhirnya bisa melihat kelima jarinya. Karena efektif, besarkan apinya. Aron Xiao berjongkok, mengambil segenggam dahan dan daun mati, lalu menyalakan api. Rerumputan kering membuat kobaran api menyala dan menyebar dengan cepat. Saat api menyebar, kabut berangsur-angsur menghilang, Aron Xiao bisa dengan jelas melihat sekeliling. Tapi asap pembakaran dahan dan dedaunan di alam liar sangat tebal, Aron Xiao terbatuk-batuk tiada henti. Mendengar batuk Aron Xiao dan nyala api yang redup, Gala berteriak, "Guru Kekaisaran! Guru Kekaisaran!" Dia takut Aron Xiao berada dalam bahaya. Aron Xiao terbatuk dan berujar, "Aku baik-baik saja." Sesudah beberapa menit, api menjadi ganas dan terus berderak. Saat ini, kabut hampir menghilang, lembah sudah terlihat. Tapi, lembah itu kosong. Hanya bekas tenda yang dipasang di sana yang membuktikan pernah ada yang tinggal di sana. Gala terkejut hingga diam lama. Mana mungkin pasukan sebesar itu menghilang begitu saja. Ini sungguh aneh. Aron Xiao nggak punya waktu untuk memikirkan kenapa pasukan itu menghilang, dia harus memadamkan api. Pegunungan ini sambung menyambung, kalau api ini terus menyala, bisa membakar seluruh dinasti Naemu, bukan seluruh dunia. Membaca puisi bisa mengendalikan angin dan hujan, tapi Aron Xiao kurang mahir dalam hukuman lisan dan nggak bisa mengendalikannya dengan mahir. Kalau hujan turun seperti di Gunung Xianming yang tiada henti, itu merusak alam. Aron Xiao berpikir sejenak, lupakan saja hukuman lisan hujan. Manfaatkan fajar musim semi Kunlun dia saja. Gambar fajar musim semi, teriak Aron Xiao. Gambar fajar musim semi mendesis dan keluar dari lengan baju Aron Xiao, lalu terbang ke udara dengan gesit dan segera terbuka, menunggu perintah Aron Xiao. Turunkan hujan. Aron Xiao berteriak lagi. Segera sesudah Aron Xiao selesai berbicara, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari gambar fajar musim semi, dan memercik ke tempat di mana api menyebar. Tes-tes. Jes-jes. Suara yang dihasilkan oleh pencampuran air dan api terdengar merdu bagi Aron Xiao. Tapi, pada saat ini, angin pegunungan yang kencang meniup tetesan air yang ditaburkan oleh gambar fajar musim semi, api menjadi lebih besar. Bab 1345 tak terkendali. Tetesan air yang besar menjadi kecil, nggak bakal bisa memadamkan api. Dengan bantuan angin, api mendadak menjalar ke arah Aron Xiao. Aron Xiao segera membuka jarak. Aron Xiao awalnya mengira angin akan berhenti, tapi angin nggak berhenti, malah semakin kencang. Buset, angin jahat. Tapi, karena api membesar, kabut hampir hilang. Gala melihat jelas bahayanya api itu. Guru Kekaisaran. Gala melintas dan datang ke sisi Aron Xiao. Dia mematahkan dahan dan mematikan api yang menyebar sembari berujar, bagaimana kalau kupanggil orang padamkan api? Di alam liar, tidak boleh membiarkan api sebesar itu menyebar. Tapi, Gala tahu kalau bolak-balik, saat orang tiba, entah sampai mana api membakar. Itu nggak berguna. Air yang jauh nggak bisa menghilangkan dahaga. Jadi, Gala juga nggak yakin. Aron Xiao berujar, nggak perlu. Fajar musim semi Kunlun, berikan kekuatan. Aron Xiao berteriak pada fajar musim semi Kunlun. Sesudah Aron Xiao bicara, fajar musim semi Kunlun berputar, lalu air mengalir deras. Tapi angin juga bertambah kencang, tetesan air tertiup jauh di tengah jalan. Sisanya berjatuhan di area terbakar, tapi hanya sedikit, nggak banyak berperan dalam memadamkan api. Oh, angin ini benar-benar ada setan.
Aaron Xiao dari abad ke-21, tentu saja nggak percaya ada setan, ada dalang di balik semua ini. Menarik, Aaron Xiao ingin melihat siapa yang berulah. Sesudah memikirkannya, Aaron Xiao berujar, "Gala, menjauhlah." Gala nggak tahu alasannya, tapi tetap melakukan menjauh. Aaron Xiao menoleh dengan tercengang, dia hanya menyuruh Gala pergi menjauh. Gala malah keluar dari fajar musim semi Kunlun, jarak antara dia dan Aaron Xiao sangat jauh. Ini seperti menghindari Aaron Xiao seperti dewa wabah. Orang-orang kuno sangat lucu. Aaron Xiao agak menjauh dari api dan berteriak, "Fajar musim semi Kunlun, turun sedikit." Fajar musim semi Kunlun turun dengan kooperatif. Melihat ketinggian fajar musim semi Kunlun sesuai, Aaron Xiao melambaikan tangan menjadi lingkaran dan berujar dengan dingin, "Pergi." Segera, penghalang yang dipasang oleh Aaron Xiao menyelubungi area di mana api menyala dan gambar fajar musim semi. Biarkan angin kencang bertiup, terus bertiup. Aaron Xiao memikirkan lirik ini tepat waktu. Hahaha, di dalam pembatas, lidah-lidah api berkobar tak stabil, pepohonan bergoyang, terlihat jelas angin sangat kencang. Tapi tetesan air dalam gambar fajar musim semi semakin membesar, seperti hujan deras. Api kelihatannya mengecil, tapi efeknya nggak terlalu bagus, nggak seperti yang diharapkan oleh Aaron Xiao. Aaron Xiao samar-samar mendengar suara retakan kecil, ada retakan pada penghalang lalu retakan semakin banyak, dan semakin kencang. Mungkinkah api ini juga bisa membakar penghalang Aaron Xiao? Tidak, di dunia ini, hanya pedang padam api yang sekuat itu. Apalagi benih api telah dihancurkan Aaron Xiao, dari mana datangnya pedang padam api? Kalau bukan pedang padam api, mana bisa menghancurkan penghalang Aaron Xiao? Tapi kalau memang pedang padam api, Aaron Xiao seharusnya merasa nggak nyaman saat ini. Tidak mungkin masih bisa berdiri seperti orang normal. Tepat ketika Aaron Xiao melamun, penghalang tiba-tiba meledak, api melonjak dan angin juga. Angin dan api kembali menyebar. Nyala api yang melonjak tampak bersemangat, seakan berdemonstrasi untuk Aaron Xiao. Biarpun air di fajar musim semi Kunlun besar, tapi nggak mampu menandingi angin dan api. Untuk segera menghentikan penyebaran api, Aaron Xiao memasang penghalang lagi, sebelum ada solusi tepat, gunakan penghalang dulu. Aaron Xiao nggak salah, api ini bukan pedang padam api, masalahnya adalah angin. Saking fokus memadamkan api, dia nggak menyadari Sang Suci bersembunyi di kegelapan sambil mengipasi api. Semula Sang Suci memimpin pasukan murni melewati sebuah gunung, tiba-tiba dia melihat asap api membubung, maka dia memerintahkan yang lain pergi dulu lalu dia tinggal mengamati situasi. Dia nggak menyangka ada orang yang berani menyalakan api di gunung tandus ini tanpa bisa melihat pemandangan dengan jelas. Membakar gunung akan mengakibatkan hukuman penjara. Dia juga nggak menyangka orang ini akan menggunakan metode ini untuk mematahkan formasi kabutnya. Perilaku berani dan sembrono seperti itu sangat mirip dengan gaya Aaron Xiao. Ketika kabut menghilang di lembah, Sang Suci melihat dengan jelas bahwa yang datang memang Aaron Xiao dan Gala. Gala adalah orang yang populer di sisi Jason Wei, Sang Suci mengenalinya. Bagaimana Sang Suci bisa melewatkan kesempatan itu? Selama Jovan Bai dan Malekin melihat Gala bersama Aaron Xiao, begitu berita kematian Jason Wei sampai ke pasukan, mereka akan menganggap Aaron Xiao yang membunuh Jason Wei tanpa perlu Sang Suci bicara. Saat itu, kalau Sang Suci terus membodohi mereka dengan mengatakan akan membunuh Aaron Xiao untuk membalaskan dendam Jason Wei, apakah Jovan Bai dan Malekin akan tetap mengikuti Sang Suci? Pada saat itu, terlepas dari apakah Aaron Xiao membunuh Jason Wei atau enggak, Aaron Xiao nggak bisa terlepas dari tuduhan membunuh Jason Wei. Jadi, Sang Suci segera mengajak Jovan Bai dan Malekin tinggal untuk membuktikan Aaron Xiao dan Gala berkolusi untuk membunuh Jason Wei. Benar saja, ketika melihat Aaron Xiao dan Gala muncul di lembah bersamaan dari kejauhan, Jovan Bai marah. Gala pasti mengkhianati Jason Wei dengan langkah ini.
Kalau enggak, kenapa dia membawa orang luar seperti Aron Xiao ke lembah? Gala itu pengkhianat. Jovan Bai mengertakkan gigi, aku akan bunuh dia. Saat Jovan Bai hendak bergegas membunuh Gala, dia dihentikan oleh Sang Suci. Dia berujar dengan dingin, jangan impulsif. Orang itu adalah Aron Xiao. Bahkan aku mungkin bukan lawannya. Saat pertama kali kembali ke wilayah barat, Sang Suci pasti bukan tandingan Aron Xiao. Tapi Sang Suci tekun berlatih kungfu, kini kemampuannya meningkat pesat. Tapi Sang Suci tak berani berhadapan langsung dengan Aron Xiao tanpa keyakinan penuh. Bila pernah melihat hantu sekali, tentu saja orang akan takut pada kegelapan. Sang Suci masih ingat bagaimana dia dan orang-orangnya disiksa oleh Aron Xiao sebelum kembali ke wilayah barat. Dia mengosongkan hartanya untuk ditukar dengan kesempatan kembali ke wilayah barat. Kalau ditangkap lagi oleh Aron Xiao, dan diperas lagi, Sang Suci hanya punya satu nyawa, apa yang bisa dia berikan sebagai pertukaran dengan kebebasan. Jadi, Sang Suci harus tetap rendah hati dan menunggu waktu, dia nggak akan bersikap gegabah pada Aron Xiao kalau nggak yakin. Tapi, nggak masalah kalau memberinya sedikit pelajaran. Bab 1346 Hujan Badai Datang. Kunjungan Sang Suci ke negara Muyun kali ini penuh persiapan kali ini, bisa menghadapi berbagai perubahan. Sang Suci mengeluarkan sebatang willow kecil dari udara dan mengipasi angin dari jauh. Cabang willow ini tumbuh dari abu pedang padam api, angin yang ditimbulkannya memang mengesankan. Biarpun kekuatannya lebih kecil dari pedang padam api, nggak bisa melukai orang dengan kekuatan mengesankan seperti Aron Xiao, api bisa menghancurkan penghalang Aron Xiao. Lihat itu, angin benar-benar bertiup menembus penghalang Aron Xiao dengan mudah. Sekitar 5 menit, penghalang kedua meledak. Ranting willow ini sangat efektif. Sesudah mendengar perkataan Sang Suci, Jovan Bai dan Malekin nggak bertindak gegabah, mereka berbalik mengikuti tim dan melanjutkan perjalanan. Jovan Bai sebelumnya masih curiga terhadap Sang Suci, tapi dia mulai mempercayai Sang Suci. Malekin masih curiga pada Sang Suci. Sebagai keturunan keluarga jenderal, dia menerima pendidikan lebih banyak daripada Jovan Bai sejak kecil, otaknya juga lebih cerdas daripada Jovan Bai. Apalagi dia juga kenal kepribadian Jason Wei. Jason Wei mendominasi dinasti Naemu selama beberapa dekade, kekuasaan yang dia bangun nggak bisa diremehkan. Biarpun tahun ini kediaman Wei terlihat terpuruk, dan nggak sejaya dulu. Tapi masih ada pamor, terlebih lagi kemerosotan kediaman Wei hanya di permukaan, itu nggak menggoyahkan fondasi Jason Wei. Bagaimanapun, pasukan murni masih di tangan Jason Wei. Jadi, Jason Wei belum sampai putus asa, kenapa harus menyerahkan kekuatan militer pada orang dari wilayah barat? Dengan kecerdikan Jason Wei, mudah untuk menyembunyikan pasukan murni, kenapa harus bersembunyi di wilayah barat? Lihat itu disembunyikan selama 16 tahun tapi nggak ketahuan. Intinya Malekin merasa Jason Wei nggak akan menyerahkan pasukan murni pada orang, karena itu kartu andalan terakhirnya dan sarana tawar-menawar terbesar. Tanpa itu, Jason Wei nggak ada nilai. Pasukan murni ibarat jimat penyelamat nyawa Jason Wei. Hanya dengan menggenggam jimat penyelamat nyawa itu, Jason Wei berkesempatan untuk tetap hidup. Kini kekuasaan militer jatuh di tangan Sang Suci, Malekin merasa aneh. Selain itu, kenapa Gala bisa bersama Aron Xiao? Apa Gala nggak takut pembalasan Jason Wei? Setahu Malekin, Jason Wei kerap mengancam nyawa anggota keluarga bawahan agar bawahan patuh. Sembari memikirkannya, sebuah ide terlintas di benak Malekin, mungkinkah Jason Wei sudah tewas? Berpikir begini, Malekin merasa itu sangat memungkinkan, itu satu-satunya alasan yang logis. Kalau begitu, maka Jason Wei yang diajak Sang Suci pasti palsu, Sang Suci sudah tahu kematian Jason Wei. Jadi, Sang Suci berusaha merekrut pasukan murni untuk kepentingan pribadi, Sang Suci mengarang drama besar. Malekin merasa Sang Suci benar-benar jago taktik. Ini semakin menarik, dia penasaran dengan niat Sang Suci.
Jadi, biarpun ragu, Malek Qin memutuskan untuk mengikuti pasukan murni ke wilayah barat. Kalau Malek Qin menggunakan otaknya, IQ-nya top tier. Terbukti sesudah memikirkan masalah ini, dia berhasil menebak 70% hingga 80%. Sang Suci yang tinggal untuk menyulitkan Aron Xiao pun sudah melakukan pekerjaan dengan sempurna dan mampu menyembunyikan kebenaran, jadi merasa sangat bahagia. Dia nggak tahu Malek Qin semakin curiga padanya, dia merasa bangga, merasa dengan memiliki pasukan itu, dia bisa menghidupkan kembali prestise sekte Xianming, dan bisa membunuh Aron Xiao si orang aneh. Melihat Aron Xiao memasang penghalang lagi, Sang Suci menyeringai. Tuhan memberkati dia. Dengan api yang menunda Aron Xiao, Sang Suci nggak perlu lagi cemas Aron Xiao akan menyusul pasukan murni. Aron Xiao bertanya-tanya, kenapa angin bertiup tanpa henti? Angin bertiup hanya ke arah ini, pepohonan di pegunungan dan hutan di sekitar sepi dan nggak ada angin sekencang itu. Siapakah yang mampu mengendalikan arah angin dengan baik? Kemampuan kendali jarak jauh ini cukup terampil. Aron Xiao melihat arah angin tapi nggak melihat apapun. Dia mau berteleportasi untuk periksa, tapi dia takut orang yang bersembunyi akan melakukan hal lain. Jadi, Aron Xiao terpaksa mengatasi api. Lirikan dia mengingatkan Sang Suci. Dia merasa Aron Xiao nggak tahu angin itu buatan manusia. Dia merasa terlalu disengaja kalau hanya mengipasi api ke satu arah. Dengan kecerdasan Aron Xiao, dia bisa mendeteksinya. Jadi, demi menipu orang, Sang Suci menghentikan sementara tren itu. Segera sesudah angin mereda, air yang dikeluarkan oleh Fajar musim semi Kunlun langsung memadamkan api, membuatnya tampak seperti sedang berjuang mati-matian. Jes-jes, tes-tes. Dalam pertarungan antara air dan api ini, api nggak bisa menandingi suara yang dihasilkan oleh air. Manis sekali. Gambar Fajar musim semi. Bekerja lebih keras, kata Aron Xiao dingin. Niat Aron Xiao adalah memanfaatkan angin lemah untuk memadamkan api sekaligus. Gambar Fajar musim semi juga nggak mengecewakan Aron Xiao, hujan turun rintik-rintik, seolah-olah langit runtuh. Saat api hendak padam total, angin kencang tiba-tiba bertiup dan api membesar. Buset, tapi Fajar musim semi Kunlun sudah kewalahan, semua simpanan air sudah habis. Jatuh ketimpa tangga. Di saat kritis ini, Aron Xiao hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia mencari dalam benak dan menemukan lagu, Panjat Menara Benua Liu, oleh Zonga Liu dari dinasti Tamus. Gedung tinggi di kota berbatasan hutan rimba, langit di atas luatan galau dan rindu. Angin mengaduk air bunga, hujan lebat melanda. Gunung dan hutan sejauh mata memandang, sungai mengalir jauh. Datang bersama untuk membuat tato, musik dan tulisan tertinggal di kampung. Puisi ini tentang bagaimana gedung tinggi di kota terkait dengan hutan sepi, ditelan oleh kesedihan tiada batas, bak seluas laut dan langit. Angin meniup kencang teratai di kolam, tetes hujan lebat menerpa tembok tua. Pegunungan dan pepohonan mengaburkan pandangan, sungai yang lika-liku bak tak berujung. Bertemu di tempat yang jauh, kini berjauhan dan nggak bisa berkabar. Puisi ini dilantunkan Aron Xiao, lalu Aron Xiao berteriak, jalankan. Segera, langit cerah tiba-tiba berubah drastis, awan gelap dan tekanan udara rendah, seolah-olah akan turun hujan lebat. Ayo, biarkan badai semakin dahsyat. Aron Xiao segera memasang penghalang di sekeliling dirinya dan Gala, dan berteriak, gambar Fajar musim semi, guntur dan petir. Begitu Aron Xiao selesai berbicara, guntur dan kilat menyambar dan kayaknya bertelepati dengan Aron Xiao, itu menyambar Sang Suci. Bab 1347 mengontrol hukuman lisan. Krak, terdengar suara yang membuat Sang Suci ketakutan, dia berhenti dan menghindar. Hujan turun deras, dalam sekejap mata, langit dan bumi menjadi putih, jarak pandang menjadi pendek. Sang Suci nggak punya pelindung, saat hujan deras turun kalau dia nggak bersembunyi maka dia akan basah kuyup. Apalagi guntur dan kilat itu menakutkan, seolah-olah mengincar Sang Suci,
itu menyambar dengan sekuat tenaga. Jadi, Sang Suci harus mencari tempat berteduh. Tapi, nggak mudah mencarinya di gunung tandus ini. Saat ini hujan sudah membasahi Sang Suci belum menemukan tempat berteduh. Yang lebih parah lagi, petir menyambar Sang Suci. Dia terkena kejutan listrik, tubuh Sang Suci gemetar, dia sangat nggak nyaman. Sebelum Sang Suci bereaksi, sambaran petir menyambar lagi. Sang Suci disambar hingga jingkrak-jingkrak dan asap mengepul. Dia melongo ke langit sambil bertanya-tanya, sebagai perwakilan dari Tao Langit, kenapa langit menyerangku? Hujan deras dan Sang Suci nggak berdia sehingga api akhirnya padam. Biarpun api padam, Aron Xiao masih harus memikirkan bagaimana cara menghentikan hujan. Hentikan, teriak Aron Xiao. Niat awalnya adalah untuk melihat apakah dia bisa menghentikan hujan, tapi hujannya nggak berubah, malahan fajar musim semi kunlun, dengan gerakan yang agung, melewati penghalang dan kembali ke lengan Aron Xiao. Aron Xiao memandangi hujan deras dan meminta bantuan segel hukuman dewa. Segel, pikirkan cara, bagaimana menghentikan hujan. Dalam waktu singkat, lembah sudah mengenang dan menjadi kolam ikan. Kalau terus hujan, pasti akan menjadi telaga. Biarpun sedikit orang di sini, nggak masalah kalau lembah menjadi kolam, tapi hujan akan membuat gunung longsor. Merusak lingkungan alam adalah dosa. Segel hukuman dewa berujar, gunakan pikiranmu. Maksud segel hukuman dewa adalah meminta Aron Xiao menggunakan pikiran untuk menghentikan hujan. Aron Xiao menutup mata dan berteriak dalam hati, hentikan. Saat ini, Aron Xiao merasa hujan lebih ringan dan langit lebih terang. Ketika membuka mata, dia melihat langit sudah normal, hanya ada rintik-rintik, dalam 5 menit, hujan berhenti total. Sudah terkendali. Sementara Aron Xiao terkejut, dia berpikir segel hukuman dewa si penipu tahu cara mengendalikan hukuman lisan, tapi nggak pernah cerita, membiarkan Aron Xiao mencari tahu sendiri. Sungguh jahat. Segel hukuman dewa memprotes, kamu nggak pernah tanya. Biasanya kalau Aron Xiao nggak bertanya, segel hukuman dewa nggak akan bilang. Segel hukuman dewa berpengetahuan luas. Kalau dia menceritakan segalanya pada Aron Xiao, bukankah Aron Xiao akan kehilangan minat menjelajah? Anak-anak harus tumbuh alami. Di depan segel hukuman dewa, Aron Xiao hanyalah anak kecil. Segel hukuman dewa terkadang bisa menyelesaikan keraguan Aron Xiao dan membantunya di saat-saat kritis, tapi dia nggak bisa selalu membantunya. Sesudah mendengarkan perkataan segel hukuman dewa, biarpun Aron Xiao berpikir itu logis, Aron Xiao tetap menyebutnya penipu. Segel hukuman dewa memang mengerjainya. Penduduk negara Muyun melihat ada yang aneh di sisi lembah ini. Pasukan murni yang menuju ke wilayah barat juga melihatnya. Semua orang ketakutan dengan hujan badai yang tiba-tiba serta guntur dan kilat yang dahsyat. Masyarakat mengira hujan akan turun ke wilayah tempat, tanpa disangka, mereka menunggu hampir seharian tapi nggak ada hujan, mereka pun lega. Pasukan murni mempercepat langkah. Di pegunungan dan punggung bukit yang tandus, kalau nggak berlari cepat, maka akan kehujanan. Mereka itu praktisi bela diri, nggak masalah kalau kehujanan, tapi kalau jalan terkena hujan, jadi becek dan sulit dilalui. Tapi mereka terlalu cemas, hujan nggak turun. Tapi, mereka jadi berjalan lebih cepat. Sang Suci sudah menenangkan diri sebelum hujan reda dan menyaksikan api padam, dia juga takut Aron Xiao datang mencarinya, maka dia kabur. Ketika tiba di lembah, Aron Xiao nggak menemukan jejak pasukan itu, jadi menyalakan api, lalu memadamkan api dan bertarung dengan orang yang bersembunyi. Akhirnya api padam dan hujan berhenti, Aron Xiao mencari ke arah itu, tapi nggak menemukan petunjuk. Di kediaman keluarga Bai di negara Muyun, Ken Bai berdiri di atap, memandang ke arah lembah dengan cemas. Cuaca di sana berubah tiba-tiba. Ken Bai tahu Aron Xiao menggunakan hukuman lisan. Nggak tahu apa yang terjadi pada Aron Xiao. Ken Bai nggak berani bertelepati dengan Aron Xiao karena takut mempengaruhi pertarungan Aron Xiao. Melihat cuaca normal lagi,
tapi Aaron Xiao belum kembali. Ken Bai akhirnya menghubungi Aaron Xiao, "Tuan Aaron, kamu baik-baik saja?" Biarpun Tuan Aaron terdengar canggung, Ken Bai nggak berani membantah permintaan Aaron Xiao. Begitu Ken Bai selesai berbicara, Aaron Xiao berkelebat dan muncul di kediaman keluarga Bai bersama Gala. Dia berujar, "Nggak apa-apa." Melihat Aaron Xiao kembali dengan selamat, Ken Bai lega. Dia berkelebat dan melompat turun dari atap, lalu menatap Aaron Xiao dengan bingung. Dia menunggu Aaron Xiao menjelaskan. Aaron Xiao memberitahu Ken Bai apa yang terjadi di lembah. Ken Bai berujar dengan ragu, "Jadi, kemungkinan besar pasukan murni jatuh ke tangan orang." Aaron Xiao mengangguk dan berujar, aku harus kembali dan laporkan hal ini pada Yang Mulia." Aaron Xiao cepat atau lambat akan pergi dari negara Muyun. Dia sudah punya alasan, kenapa nggak dimanfaatkan. Mendengar Aaron Xiao akan kembali ke kota Amura, Ken Bai pun mau kembali ke kota Amura bersama Aaron Xiao, tapi dia tahu bahwa dia adalah jenderal negara Muyun. Jadi, biarpun enggan, Ken Bai menjawab, "Kapan Tuan Harun ingin pergi?" Aaron Xiao berujar dengan ringan, "Hari ini." Sesudah jeda, Aaron Xiao berujar, "Ken Bai, lindungi negara Muyun. Kalau ada yang nggak bisa kamu dan Hargo Zen selesaikan, segera cari aku." Sesudah mendengar perkataan Aaron Xiao, Ken Bai sedih, "Ya, Tuan Aaron." Biarpun Ken Bai sering meninggalkan Aaron Xiao untuk menjalankan tugas, dia nggak sedih seperti sekarang. Dia tahu kemanapun dia pergi dulu, begitu misi selesai, tujuannya adalah kediaman keluarga Xiao. Dimanapun dia berada, dia akan kembali ke kediaman keluarga Xiao. Dalam hati Ken Bai, kediaman keluarga Xiao adalah rumahnya. Tapi kini, sebagai jenderal pelindung negara Muyun, dia mendapat perintah kaisar. Dia nggak bisa menemani Aaron Xiao untuk melindungi Aaron Xiao lagi, juga nggak bisa kembali ke kediaman keluarga Xiao setelah menjalankan misi lagi. Bahkan dia nggak bisa kembali ke kediaman keluarga Xiao lagi. Faktanya, dia dan orang-orang kediaman keluarga Xiao sudah terpisah selamanya. Dulu, Aaron Xiao adalah pendukungnya. Dengan Aaron Xiao, dia nggak takut. Kini sesudah Ken Bai tinggal di negara Muyun dan meninggalkan Aaron Xiao sang pendukung, dia bingung dan panik dengan masa depannya. Aaron Xiao melihat kegelisahan Ken Bai jadi menghibur. "Ken Bai, ingat, yang penting bertanggung jawab atas hati nurani dalam segala hal." Bab 1347 mengontrol hukuman lisan. Krak, sang suci ketakutan, dia berhenti dan menghindar. Hujan turun deras, langit dan bumi memutih, jarak pandang pun memendek. Sang suci nggak ada pelindung, kalau nggak bersembunyi, dia akan basah kuyup. Apalagi guntur menakutkan, bagai menyambarnya dengan dahsyat. Jadi, sang suci harus mencari tempat berteduh. Tapi, nggak mudah menemukannya di Gunung Tandus. Tetes hujan membasahi sang suci, dan sang suci belum menemukan tempat berteduh. Yang lebih parah lagi, petir menyambar sang suci. Karena tersambar petir, tubuh sang suci gemetar, dia sangat nggak nyaman. Sang suci belum sempat bereaksi, sambaran petir menyambar lagi. Sang suci disambar hingga jingkrak-jingkrak dan asap mengepul. Dia melongo dan menengadah, "Aku perwakilan dari Tao Langit, kenapa langit menyerangku?" Hujan deras dan sang suci nggak berdaya sehingga api akhirnya padam. Biarpun padam, Aaron Xiao masih harus memikirkan bagaimana cara menghentikan hujan. "Hentikan!" teriak Aaron Xiao. Dia ingin mencoba menghentikan hujan, tapi hujannya nggak berubah. Malahan fajar musim semi kunlun, dengan gerakan yang agung, melewati penghalang dan kembali ke lengan Aaron Xiao. Aaron Xiao memandangi hujan sembari meminta bantuan segel hukuman dewa. "Segel, pikirkan cara, bagaimana menghentikan hujan. Dalam waktu singkat, lembah mengenang dan menjadi kolam ikan. Kalau terus hujan, pasti akan menjadi telaga. Biarpun sedikit orang di sini, nggak masalah kalau lembah menjadi kolam, tapi hujan akan membuat gunung longsor. Merusak lingkungan alam adalah dosa." Segel hukuman dewa berujar, "Gunakan pikiranmu.
Maksud segel hukuman dewa adalah meminta Aaron Xiao menggunakan pikiran untuk menghentikan hujan. Aaron Xiao menutup mata dan berteriak dalam hati, "Hentikan." Saat ini, Aaron Xiao merasa hujan lebih ringan dan langit lebih terang. Ketika membuka mata, dia melihat langit sudah normal, hanya ada rintik-rintik. Dalam 5 menit, hujan berhenti total. Sudah terkendali. Sementara Aaron Xiao terkejut, dia berpikir segel hukuman dewa si penipu tahu cara mengendalikan hukuman lisan, tapi nggak pernah cerita, membiarkan Aaron Xiao mencari tahu sendiri. Sungguh jahat. Segel hukuman dewa memprotes, "Kamu nggak pernah tanya." Biasanya kalau Aaron Xiao nggak bertanya, segel hukuman dewa nggak akan bilang. Segel hukuman dewa berpengetahuan luas. Kalau dia menceritakan segalanya pada Aaron Xiao, bukankah Aaron Xiao akan kehilangan minat menjelajah? Anak-anak harus tumbuh alami. Di depan segel hukuman dewa, Aaron Xiao hanyalah anak kecil. Segel hukuman dewa terkadang bisa menyelesaikan keraguan Aaron Xiao dan membantunya di saat-saat kritis, tapi dia nggak bisa selalu membantunya. Sesudah mendengarkan perkataan segel hukuman dewa, biarpun Aaron Xiao berpikir itu logis, Aaron Xiao tetap menyebutnya penipu. Segel hukuman dewa memang mengerjainya. Penduduk negara Muyun melihat ada yang aneh di sisi lembah ini. Pasukan murni yang menuju ke wilayah barat juga melihatnya. Semua orang ketakutan dengan hujan badai yang tiba-tiba serta guntur dan kilat yang dahsyat. Masyarakat mengira hujan akan turun ke wilayah tempat, tanpa disangka, mereka menunggu hampir seharian tapi nggak ada hujan, mereka pun lega. Pasukan murni mempercepat langkah. Di pegunungan dan punggung bukit yang tandus, kalau nggak berlari cepat, maka akan kehujanan. Mereka itu praktisi bela diri, nggak masalah kalau kehujanan, tapi kalau jalan terkena hujan, jadi becek dan sulit dilalui. Tapi mereka terlalu cemas, hujan nggak turun. Tapi, mereka jadi berjalan lebih cepat. Sang Suci sudah menenangkan diri sebelum hujan reda dan menyaksikan api padam, dia juga takut Aaron Xiao datang mencarinya, maka dia kabur. Ketika tiba di lembah, Aaron Xiao nggak menemukan jejak pasukan itu, jadi menyalakan api, lalu memadamkan api dan bertarung dengan orang yang bersembunyi. Akhirnya api padam dan hujan berhenti, Aaron Xiao mencari ke arah itu, tapi nggak menemukan petunjuk. Di kediaman keluarga Bai di negara Muyun, Ken Bai berdiri di atap, memandang ke arah lembah dengan cemas. Cuaca di sana berubah tiba-tiba, Ken Bai tahu Aaron Xiao menggunakan hukuman lisan. Nggak tahu apa yang terjadi pada Aaron Xiao. Ken Bai nggak berani bertelepati dengan Aaron Xiao karena takut mempengaruhi pertarungan Aaron Xiao. Melihat cuaca normal lagi, tapi Aaron Xiao belum kembali, Ken Bai akhirnya menghubungi Aaron Xiao, "Tuan Aaron, kamu baik-baik saja?" Biarpun Tuan Aaron terdengar canggung, Ken Bai nggak berani membantah permintaan Aaron Xiao. Begitu Ken Bai selesai berbicara, Aaron Xiao berkelebat dan muncul di kediaman keluarga Bai bersama Gala. Dia berujar, "Nggak apa-apa." Melihat Aaron Xiao kembali dengan selamat, Ken Bai lega. Dia berkelebat dan melompat turun dari atap, lalu menatap Aaron Xiao dengan bingung. Dia menunggu Aaron Xiao menjelaskan. Aaron Xiao memberi tahu Ken Bai apa yang terjadi di lembah. Ken Bai berujar dengan ragu, "Jadi, kemungkinan besar pasukan murni jatuh ke tangan orang." Aaron Xiao mengangguk dan berujar, Aku harus kembali dan laporkan hal ini pada Yang Mulia." Aaron Xiao cepat atau lambat akan pergi dari negara Muyun, dia sudah punya alasan, kenapa nggak dimanfaatkan. Mendengar Aaron Xiao akan kembali ke kota Amura, Ken Bai pun mau kembali ke kota Amura bersama Aaron Xiao, tapi dia tahu bahwa dia adalah jenderal negara Muyun. Jadi, biarpun enggan, Ken Bai menjawab, "Kapan Tuan Harun ingin pergi?" Aaron Xiao berujar dengan ringan, "Hari ini." Sesudah jeda, Aaron Xiao berujar, "Ken Bai, lindungi negara Muyun. Kalau ada yang nggak bisa kamu dan Hargo Zen selesaikan, segera cari aku." Sesudah mendengar perkataan Aaron Xiao, Ken Bai sedih, "Ya, Tuan Aaron."
Biarpun Ken Bai sering meninggalkan Aron Xiao untuk menjalankan tugas, dia nggak sedih seperti sekarang. Dia tahu kemanapun dia pergi dulu, begitu misi selesai, tujuannya adalah kediaman keluarga Xiao, dimanapun dia berada, dia akan kembali ke kediaman keluarga Xiao. Dalam hati Ken Bai, kediaman keluarga Xiao adalah rumahnya. Tapi kini, sebagai jenderal pelindung negara Muyun, dia mendapat perintah kaisar, dia nggak bisa menemani Aron Xiao untuk melindungi Aron Xiao lagi, juga nggak bisa kembali ke kediaman keluarga Xiao setelah menjalankan misi lagi. Bahkan dia nggak bisa kembali ke kediaman keluarga Xiao lagi. Faktanya, dia dan orang-orang kediaman keluarga Xiao sudah terpisah selamanya. Dulu, Aron Xiao adalah pendukungnya. Dengan Aron Xiao, dia nggak takut. Kini sesudah Ken Bai tinggal di negara Muyun dan meninggalkan Aron Xiao sang pendukung, dia bingung dan panik dengan masa depannya. Aron Xiao melihat kegelisahan Ken Bai jadi menghibur. Ken Bai, ingat, yang penting bertanggung jawab atas hati nurani dalam segala hal. Bab 1348 ada yang perlu didiskusikan. Bertanggung jawab pada hati nurani adalah kompas terbaik, bisa menjadi pedoman Ken Bai, mengajarkannya bagaimana berperilaku dan memberikan kepercayaan diri padanya. Ini adalah jaminan bagi masa depan Ken Bai. Pria berbudi menjalani hidup dan berusaha sesuai hati nurani dalam segala perbuatan, artinya itu jawaban terbaik untuk hidupnya. Ken Bai mengerti apa yang dikatakan Aron Xiao, dia mengangguk dan berujar, "Ya, Tuan Aron." Mendengarkan jawaban Ken Bai, Aron Xiao tercengang. Nada ini sama dengan kalimat sebelumnya, "Ya, Tuan." Anak ini sangat tulus. Aron Xiao selalu bebas, jadi ketika mau meninggalkan negara Muyun, dia hanya memberi tahu Ken Bai tapi nggak beri tahu Hargo Zen. Hargo Zen selalu menatap Aron Xiao dengan berbinar-binar. Aron Xiao kayaknya adalah bintang terterang bagi Hargo Zen. Kekaguman dia pada Aron Xiao bahkan lebih besar daripada Haris Meng. Kalau dia tahu Aron Xiao akan meninggalkan negara Muyun, pasti tidak rela. Aron Xiao nggak tega memikirkannya. Jadi, lebih baik nggak memberi tahu Hargo Zen kalau Aron Xiao mau pergi, lebih baik pergi tanpa pamit daripada dijerat Hargo Zen. Tapi, Aron Xiao merasa disayangkan karena nggak bisa membawa Hargo Zen ke kediaman keluarga Xiao. Tanpa kemampuannya, wajahnya yang tampan saja pasti digemari di kediaman keluarga Xiao. Sayang sekali wajah setampan itu, Aron Xiao harus menyerahkannya pada Ken Bai. Saat ini, Aron Xiao punya ide lain. Dia pasti akan menemukan alasan untuk membawa Hargo Zen ke kediaman keluarga Xiao. Hehe, tepat ketika Aron Xiao berpikir untuk menyelinap pergi, tiba-tiba terdengar suara Hargo Zen, "Kak Aron. Kak Aron." Aron Xiao dan Ken Bai saling memandang dan berujar, "Bilang aku nggak di sini, sudah kembali ke kota Amura." Sebelum Hargo Zen masuk, Aron Xiao berkelebat dan berteleportasi ke kota Amura. Gala mendengar pengaturan Aron Xiao dan berpisah dari Aron Xiao serta kembali ke kota Amura. Sesudah Jason Wei meninggal, kediaman Wei kehilangan pendukung, Gala pergi kembali mengambil alih. Kalau enggak, para pelayan tuan pengawas akan mengambil kesempatan ini untuk pergi, meninggalkan kediaman Wei yang kacau. Kediaman Wei juga membutuhkan pemilik baru. Saat ini, kalau Berdi Wei bertanggung jawab, itu logis. Jadi Aron Xiao masuk istana sehari setelah kembali ke kediaman keluarga Xiao. Di istana Chang'an, Kaisar mengusir semua pelayan, dia memandang Aron Xiao sembari tersenyum, "Guru kekaisaran, kamu sudah berjasa besar untuk dinasti Naemu, aku berterima kasih pada guru kekaisaran atas nama rakyat negara Muyun." Kerusuhan mereda secepat itu berkat kecerdikan Aron Xiao. Aron Xiao tumben berujar dengan rendah hati, "Yang mulia terlalu memuji. Ini semua berkat Ken Bai dan Hargo Zen. Aku sebenarnya nggak melakukan apapun. Itu hanya masalah penggunaan otak dan perkataan, itu masalah sepele yang nggak layak disebut. Tapi, aku berterima kasih pada Yang Mulia atas hadiahnya." Aron Xiao melirik Kaisar. Melihat wajah Kaisar yang tulus dan nggak bermasalah,
Aaron Xiao bertanya-tanya, mungkinkah Kaisar nggak keberatan dengan kematian Jason Wei? Teringat waktu itu Aaron Xiao bersiasat membunuh Kaisar Wei dengan bantuan Jason Wei, jadi Aaron Xiao nggak terlibat langsung, tapi Kaisar berniat menguburkan Aaron Xiao. Tapi Aaron Xiao terlibat langsung dalam kematian Jason Wei. Apakah Kaisar benar-benar nggak ingin bertanya? Sesudah menunggu sesaat, Kaisar tersenyum dan berujar, guru kekaisaran nggak masuk istana kali ini hanya demi hadiah itu, kan? Apakah Kaisar nggak mengenal Aaron Xiao? Dia selalu bersikap informal, jadi dia menerima hadiah dari Kaisar dengan santai. Dia bukan tipe orang yang akan pergi ke istana untuk mengungkapkan rasa terima kasih demi hadiah 300 tael. Kalau dipikir-pikir, pasti ada yang perlu didiskusikan. Kaisar sudah menanyakannya, jadi Aaron Xiao mengangkat topik, "Yang mulia, Jason Wei sudah meninggal. Bukannya waktunya kediaman Wei berganti pemilik?" Kaisar belum memikirkannya, karena Kaisar belum menyebarkan kematian Jason Wei. Dia menunggu Aaron Xiao kembali untuk berdiskusi. Tapi Aaron Xiao nggak menyangka Kaisar belum mengumumkan kematian Jason Wei. Aaron Xiao tahu kenapa Kaisar nggak mengumumkannya. Kaisar tahu saat berita kematian Jason Wei diumumkan, para pejabat yang tunduk pada Jason Wei pasti akan ketakutan, jadi mereka pasti akan berusaha menjauhkan diri dari Jason Wei. Kalau mereka mau menjernihkan hubungan, mereka pasti akan beraksi. Begitu mereka mulai bergerak, mereka pasti akan menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan banyak masalah. Kota Amura akhirnya damai, kehidupan rakyat akhirnya teratur. Kalau saat ini ada masalah dan merugikan rakyat, rakyat nggak sanggup menanggung derita lagi. Kalau menimbulkan kekesalan rakyat, maka sulit ditangani. Apalagi nggak menutup kemungkinan beberapa pejabat pengikut Jason Wei berniat membentuk pasukan murni. Jadi, sebelum menemukan strategi sempurna, diam adalah strategi yang sempurna. Nampaknya Kaisar sangat bijak, dia mampu menganalisis pro dan kontra dan mengutamakan rakyat. Aaron Xiao yakin Kaisar akan menjadi raja bijak yang membuat perubahan. Ucapan Aaron Xiao persis adalah pikiran Kaisar, Kaisar sudah ada calon. Dia mengernyit, menatap Aaron Xiao dengan mata berbinar, menurut guru kekaisaran, apa Berdiwei layak? Berdiwei, seperti Aaron Xiao, berasal dari Lamusa, apalagi dia juga menjadi top dalam ujian ilmiah, jadi sangat cakap. Bagi orang-orang, dia tetaplah putra kesayangan Jason Wei. Seorang putra mewarisi warisan ayahnya adalah hal wajar. Terlebih lagi, ada Berdiwei yang bertanggung jawab di kediaman Wei, Kaisar juga lega. Boleh, berhasil. Ketika Aaron Xiao mendengarnya, dia tersenyum dan berujar, guru juga berniat begitu. Kaisar berujar, kalau begitu beres. Adapun kematian Jason Wei, kita harus menunggu sampai Berdiwei tinggal di kediaman Wei sebentar baru mengumumkannya, biar Berdiwei punya masa transisi. Apa pendapat guru kekaisaran? Guru rasa boleh. Aaron Xiao setuju. Biarpun Berdiwei adalah yang tertua di antara beberapa orang yang melintas jiwanya, tapi dia merasuki tubuh anak kecil jadi hanya bisa menyembunyikan kekuatan dan hidup dengan hati-hati. Itu masih mending, tapi dia melintas di kediaman Wei, keluarga bangsawan dengan kaya. Hal ini membuat Berdiwei sama sekali nggak perlu menggunakan keterampilannya, dia harus berhati-hati dengan semua ucapan dan perilaku. Singkatnya, selama Berdiwei berada di dinasti Naemu, dia nggak bisa melakukan apapun kecuali makan dan minum, dia bahkan nggak tahu bagaimana cara mengurus rumah. Jadi, dia memerlukan waktu untuk beradaptasi. Aaron Xiao tentu saja setuju dengan Kaisar. Adapun penyebab kematian Jason Wei, Hirakin sudah menjelaskannya pada Kaisar, jadi Kaisar nggak bertanya lagi. Tapi, betapapun kejamnya Jason Wei, dia adalah anggota keluarga kerajaan, Kaisar harus mempertimbangkan gengsi keluarga kerajaan. Bab 1349 Jati Diri yang Mengejutkan. Tentu saja, demi melindungi Hirakin dan keluarga Qin, Kaisar nggak bisa memberitahu Jason Wei dibunuh Hirakin.
Biarpun semua orang tahu Jason Wei melakukan banyak kejahatan, tapi perlu bukti, saksi, lalu diadili secara hukum. Hira Qin membunuh Jason Wei secara pribadi, itu keterlaluan, dan Aaron Xiao terlibat. Itu pembunuhan keluarga kerajaan, situasi di istana aneh, pasti ada orang yang akan menggunakan kesempatan ini untuk berulah, dan menghadapi kediaman keluarga Xiao dan keluarga Qin. Ketika kaisar melanggar hukum, dia sama dosanya dengan rakyat jelata. Kalau terjadi masalah, sulit bagi kaisar melindungi kediaman keluarga Xiao dan keluarga Qin. Jason Wei sebagai anggota keluarga kerajaan tapi mati di tangan Hira Qin begitu saja, itu memalukan. Tuan pengawas yang bermartabat, raja prajurit murni berkekuatan dahsyat, penyusun strategi dan mendominan beberapa dekade, tapi mati di tangan wanita, kayak pengecut saja. Ini nggak hanya merusak reputasi Jason Wei, tapi juga reputasi keluarga kerajaan. Kaisar berpikir sejenak dan berujar, apa guru kekaisaran punya alasan yang sempurna tentang penyebab kematian Jason Wei? Yang disebut sempurna adalah selama berita diumumkan, nggak ada orang yang disalahkan. Artinya kediaman keluarga Xiao dan keluarga Qin nggak boleh terlibat, reputasi keluarga kerajaan juga harus diselamatkan. Aaron Xiao berpikir sejenak, kalau begitu, beritakan bahwa Jason Wei sadar dan bertobat. Saat mengatasi kerusuhan di negara Muyun, dia disergap gangster dan jatuh mati dari tebing. Apa pendapat yang mulia? Kaisar bertepuk tangan, oke, beres. Jason Wei sudah mati, tapi keberadaan pasukan murni menjadi misteri. Tim sebesar itu menghilang tanpa jejak. Awalnya, Aaron Xiao bertekad untuk memenangkan prajurit murni kembali ke istana, atau menghancurkan mereka. Dia nggak menduga seseorang lebih cepat dari dia. Aaron Xiao lalai kali ini. Mendengar Aaron Xiao menyebut pasukan murni, Kaisar akhirnya mengerti. Ketika dia meminta Aaron Xiao pergi ke negara Muyun untuk meredam kerusuhan, Aaron Xiao langsung setuju pasti karena itu. Guru kekaisaran nggak perlu mencemaskan pasukan itu, Kaisar menghibur, selama kita terus mencari, nanti pasti akan ketemu. Pasukan murni disembunyikan di negara Muyun selama 16 tahun tanpa ketahuan. Aaron Xiao dari Lamusa yang baru berada di dinasti Naemu selama setahun lebih malah tahu. Sejujurnya, Kaisar merasa Aaron Xiao sangat hebat. Pasukan hanya menghilang sementara, Aaron Xiao nggak terlalu cemas. Dia hanya mau tahu siapa yang berhasil mengambil alih pasukan itu. Siapakah orang yang mengipasi angin di lembah? Mungkinkah dia yang menguasai pasukan murni? Orang ini bersembunyi, bagaimana Aaron Xiao bisa menemukannya? Kaisar terkejut saat mendengar Aaron Xiao bilang tiba-tiba muncul lawan sekuat itu. Setahu Kaisar, nggak ada master di dinasti Naemu yang sehebat itu. Dari uraian Aaron Xiao, seseorang tiba-tiba terlintas di benak Kaisar, guru kekaisaran, apa kamu pikir masalah ini mungkin diam-diam diatur Sang Suci? Ketika mendengarnya, Aaron Xiao berpikir keras. Sesudah sesaat, Aaron Xiao menyangkal, seharusnya bukan dia. Dia sibuk di wilayah barat. Dalam waktu dekat, dia nggak akan datang ke dinasti Naemu untuk berulah lagi. Tepatnya Sang Suci dihajar parah oleh leluhur pedang dan Aaron Xiao terakhir kali. Sang Suci sudah tahu kekuatan Aaron Xiao, ketika dia nggak yakin, Sang Suci datang mengganggunya, bukankah cari mati? Dengan kewaspadaannya, Sang Suci nggak akan sebodoh itu. Aaron Xiao nggak pernah menduga Sang Suci akan menggunakan trik aneh untuk menang dengan mengejutkan, Sang Suci lah yang menipu pasukan. Tapi, Kaisar juga merasa analisis Aaron Xiao masuk akal, keduanya segera mengeluarkan Sang Suci dari daftar tersangka. Satu-satunya cara untuk menyelidiki urusan pasukan adalah dengan menemukan petunjuk lain. Ketika Aaron Xiao hendak bangun dan pergi, Kaisar tiba-tiba bertanya, "Guru kekaisaran, apa ada hal lain yang nggak ku ketahui?" Kaisar tiba-tiba bertanya, jantung Aaron Xiao berdetak kencang. Aaron Xiao menenangkan diri dan membaca isi hati Kaisar. Aaron Xiao baru tahu alasannya. Aaron Xiao berpura-pura nggak tahu,
apa maksud Yang Mulia adalah urusan Kenbai? Kaisar mengangguk. Masalah Kenbai mudah dijelaskan. Aron Xiao mengaku, sejujurnya Yang Mulia, Kenbai itu putra Yenus Wei, mantan penguasa negara Muyun. Puff. Kaisar yang sedang minum teh, memuntahkan tehnya ketika mendengarnya. Mendengar rahasia yang mengejutkan itu, nggak ada lagi etiket. Kaisar nggak menduga Kenbai juga berdarah bangsawan. Jadi, Kenbai adalah sepupu semarga Kaisar. Apa ada yang lebih mengejutkan? Tentu saja, Kaisar tidak lupa bahwa Mary adalah adik kandung Kenbai. Artinya Kaisar dan Mary adalah sepupu semarga. Kaisar tidur dengan adik sepupu semarga. Biarpun adik sepupu, itu tetap adik. Tapi, zaman dulu, pernikahan antar kerabat dekat wajar saja. Kalaupun Mary tahu jati dirinya, dia juga akan masuk istana. Bagaimanapun, Mary bertekad untuk masuk istana saat itu. Biarpun Aron Xiao nggak membantu Mary, Mary akan menemukan cara untuk masuk istana. Mary itu cerdas, apapun yang mau dilakukan, dia akan berusaha semaksimalnya. Apalagi banyak orang di dinasti Naemu yang punya nama yang sama dengan tokoh sejarah di Lamusa yang kurang lebih bernasib sama dengan Lamusa. Tubuh asli Mary adalah selir iblis di Lamusa zaman dulu, kebetulan Mary juga berniat masuk istana di dinasti Naemu, jadi Mary pasti akan masuk istana. Seperti Layla Yang, dia nggak berniat memasuki istana, jadi akhir hidupnya berbeda dengan tubuh aslinya di Lamusa. Satu-satunya kesamaannya adalah mereka berdua mati demi cinta. Aron melirik Kaisar sekilas. Wajah Kaisar yang muda tapi bijak belum pernah begitu terkejut. Aron Xiao pasti sudah tahu saat diasingkan di Pulau Hukuman, kan? Dia ternyata menyembunyikannya. Aron Xiao itu penipu. Aron Xiao mengaku curang, bahkan Kenbai belum tahu. Saat ini, selain Kaisar, hanya si bayangan yang tahu. Kaisar memandang Aron Xiao dengan serius, "Guru kekaisaran, kalau ada hal lain yang nggak ku tahu, tolong beritahu." Betapapun mengejutkannya, nggak akan lebih mengejutkan daripada jati diri Kenbai bersaudara. Kalau dikatakan, Kaisar sanggup terima. Aron Xiao tertawa dalam hati. Kaisar sangat terkejut dengan jati diri Kenbai. Kalau Aron Xiao menceritakan tentang segel hukuman dewa, Kaisar akan lebih terkejut. Sebagai manusia, sebaiknya jangan terlalu sering mengalami fluktuasi suasana hati, karena fluktuasi suasana hati merusak kesehatan. Demi kesehatan Kaisar, Aron Xiao sebaiknya nggak cerita tentang segel hukuman dewa. Aron Xiao mengedip, "Nggak ada, guru bersumpah nggak menyembunyikan apapun dari Yang Mulia." Bersumpah lebih mudah daripada makan. Karena orang-orang zaman dulu yang lucu percaya, Aron Xiao menggunakannya untuk menenangkan Kaisar. Bab 1350 Merindukan zaman modern. Kaisar percaya pada sumpah orang lain, tapi Kaisar ragu dengan sumpah Aron Xiao. Aron Xiao eksentrik dan sembrono, sumpah sama saja dengan ucapan biasa. Kaisar terlihat nggak percaya. Aron Xiao terlihat tulus, "Oh, Yang Mulia nggak percaya pada guru." Hanya Aron Xiao yang berani menanyakannya. Biarpun orang lain adalah guru kekaisaran, juga nggak berani begini. Kaisar tersenyum, "Guru kekaisaran, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku percaya." Tapi dia bergumam dalam hati, "Bahkan kalau nggak percaya, apa yang bisa kulakukan? Toh kamu nggak akan jujur." "Orang nggak boleh bicara terlalu jujur," Aron berujar dengan bijak, "guru juga jujur pada Yang Mulia. Kalau ada sesuatu yang nggak kukatakan, pasti nggak terpikir saat ini dan lupa. Jadi, kalau Yang Mulia merasa guru menyembunyikan sesuatu di masa depan, aku pasti nggak sengaja. Ini hanya bom asap." Tapi, Kaisar nggak peduli. Dengan kemampuan Aron Xiao, dia pasti akan bicara sesuka hati, bahkan kalau Kaisar menekannya, dia nggak akan bicara. Jadi, Kaisar tersenyum, "Tentu saja. Jati diri Kenbai nggak berpengaruh untuk mengambil alih negara Muyun. Biarpun Kaisar bermaksud melemahkan kekuatan bangsawan, Kenbai bukan keturunan bangsawan, melainkan dipromosikan oleh Kaisar.
Dia direkomendasikan oleh Aaron Xiao. Ken Bai adalah pengawal Aaron Xiao, dia menganggap Aaron Xiao sebagai majikan, artinya negara Muyun dikuasai oleh Aaron Xiao. Kaisar nggak khawatir tentang Aaron Xiao. Terlebih lagi, rakyat negara Muyun sudah dieksploitasi sekian lama, masalah kehidupan rakyat harus segera ditangani. Masalah begitu paling tepat diserahkan pada kediaman keluarga Xiao. Dengan Aaron Xiao sebagai pendukung, tiada masalah. Aaron Xiao sudah selesai bicara, keraguan kaisar sudah terpecahkan. Tidak malah lagi, jadi Aaron Xiao meninggalkan istana. Ketika Aaron Xiao kembali ke kediaman keluarga Xiao, dia memanggil Berdi Wei dan memberitahu dia pindah ke kediaman Wei. Awalnya Berdi Wei menolak dengan tegas, "Aku nggak mau. Begitu aku kembali, Jason Wei pasti akan mencekikku." Aaron Xiao tersenyum, "Berdi Wei, apa kamu pikir aku akan membiarkanmu kembali begitu saja? Jangan cemas, Jason Wei sudah mati. Kalau kamu kembali ke kediaman Wei, kamu akan menjadi penguasa dan tuan rumah." Sesudah mengatakannya, Aaron Xiao melirik Berdi Wei dengan sinis. "Mati." Berdi Wei terkejut. Perasaannya tak terlukiskan. Terlepas dari semua kejahatannya, Jason Wei adalah ayah dari tubuhnya, dia membesarkan Berdi Wei dan merencanakan masa depan Berdi Wei. Jason Wei memang menyayangi Berdi Wei. Tapi, dalam hati Jason Wei, keluarga nggak sepenting ambisinya. Berdi Wei berujar, "Aaron Xiao, aku mau memberi hormat padanya untuk membalas kebaikannya membesarkanku." Kasih sayang Jason Wei nggak bisa dipungkiri hanya karena satu hal yang salah. Aaron Xiao mengerti, dia meninggal di negara Muyun, jenazahnya dimakamkan di sana. Bersujud saja ke arah negara Muyun. Tapi, kamu nggak perlu bersedih. Sebelum dia meninggal, aku sudah beritahu siapa kamu. Kalau dia tahu lebih awal, dia nggak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang, tambah Aaron Xiao. Bersujud sebagai ucapan terima kasih atas bimbingannya selama ini, jangan campur aduk emosi lain. Berdi Wei berujar, "Aku tahu. Dia sudah mengambil alih tubuh Berdi Wei, kalau Jason Wei tahu, dia nggak hanya akan membunuhnya, dia mungkin akan menganggapnya sebagai pembunuh Berdi Wei dan memutilasinya." Sesudah mengatakannya, Berdi Wei bersujud 3 kali ke arah negara Muyun. Sesudah bersujud, saatnya bekerja. Berdi Wei berujar, "Aaron Xiao, kamu membiarkanku ke kediaman Wei sendirian untuk mewarisi bisnis keluarga, apa kamu nggak takut aku terbunuh?" Dia nggak berketerampilan mengesankan seperti Aaron Xiao, dia juga nggak akrab dengan budaya kuno, dan nggak punya banyak akal seperti Aaron Xiao. Suruh dia kembali ke kediaman Wei untuk melawan para master sendirian. Berdi Wei cemas dia nggak akan bertahan lebih dari 2 jurus. Biarpun dia sudah belajar kungfu dari Yovano, dia masih tidak mampu melawan para master. Keselamatan Berdi Wei menjadi masalah. Dilihat dari lengan dan kakinya yang kecil, dia nggak bisa berlari terlalu cepat, dia juga bisa diangkat orang dengan mudah. Jadi, Aaron Xiao sudah memikirkannya. Kamu tanyakan dulu pada Yovano apa dia bersedia pergi ke kediaman Wei bersamamu. Kalau Yovano mau, Yovano bisa melindungi Berdi Wei, dia juga bisa terus mengajari Berdi Wei seni bela diri, 2 masalah terselesaikan. "Oke, aku akan tanyakan," kata Berdi Wei dengan suara kekanak-kanakan. Dia baru berjalan 2 langkah, sudah terdengar suara Yovano, "Ku dengar semua yang kalian katakan. Tuan, kalau aku pergi ke kediaman Wei, apa kamu masih akan memintaku kembali ke kediaman keluarga Xiao?" Aaron Xiao berujar, "Tentu saja, kamu dari kediaman keluarga Xiao, begitu pula Berdi Wei. Kalian bisa datang kapan saja ke kediaman keluarga Xiao." Yovano menyeringai dan berujar, "Oke. Kalau begitu aku pergi." Dia akhirnya menerima. Murid, dia nggak bisa menyerah di tengah jalan. Dia harus bertanggung jawab atas muridnya sampai akhir, dia mau mengajari Berdi Wei hingga sehebat dia. Tanpa diduga, Yovano langsung setuju, Berdi Wei sangat senang. Berdi Wei diputuskan akan kembali ke kediaman Wei besok. Malam itu, Aaron Xiao, leluhur pedang,
Sharon, dan Berdiwei duduk di halaman bercerita tentang kehidupan mereka di Lamusa. Aron Xiao adalah orang terakhir yang datang ke dinasti Naemu, biarpun dia baru datang setahun. Tapi selama setahun lebih, dia ikut ujian negara, membuka restoran, membuka rumah judi, memimpin budak Asia Tenggara keluar dari jurang kegelapan, menjadi penguasa Qing Yuan, menjadi guru kekaisaran, menaklukkan segel hukuman dewa, menikah dan punya anak, bepergian ke wilayah barat. Dia berubah dari sarjana miskin menjadi orang yang bisa diandalkan kaisar, ada kemuliaan dan kekayaan yang diimpikan orang. Selama setahun, Aron Xiao merasa seperti sudah tinggal di dinasti Naemu selama puluhan tahun. Milik Aron Xiao sekarang mungkin nggak bisa dimiliki orang biarpun bekerja keras seumur hidup, kesulitan yang dia alami mungkin juga nggak akan dialami oleh orang lain. Dia hanya dalam setahun lebih. Sesudah setahun lebih, sesudah menenangkan diri dan berpikir, Aron Xiao merasa berada di dunia lain. Aron Xiao tiba-tiba merindukan zaman modern. Dia merindukan kerabat, teman, makanan dan pekerjaannya di zaman modern yang nyaman. Dia juga penasaran keadaan keluarganya sekarang. Bersambung ke bab 1351. Terima kasih.